Debat ini akan kami mulai dalam 3, 2, 1. Saya Melda Alanis Tompul. Saya Rangga Tandias Rizky. Kami dari Universitas Potensi Utama. Semangat, semangat, horas! Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis. Wahai Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk memberikan mengapa spesialisasi itu sangat penting, wahai Dewan Juri yang terhormat. Spesialisasi pada rentang produk yang terbatas juga memungkinkan perusahaan untuk menurunkan biaya. Katakanlah perusahaan hanya memproduksi satu produk, mereka bisa mencapai skala ekonomi yang lebih tinggi dengan membeli input dalam jumlah besar daripada ketika memproduksi 2 atau lebih produk. Selain itu, mereka juga dapat membagi proses produksi ke dalam beberapa tugas spesifik, di mana pekerja fokus pada masing-masing pekerjaannya, wahai Dewan Juri yang terhormat. Di satu sisi, wahai Dewan Juri terhormat, para pekerja mengerjakan satu atau sedikit tugas spesifik bisa membuat mereka semakin ahli, wahai Dewan Juri yang terhormat. Semakin lama mengerjakan tugas, maka semakin mereka berpengalaman, wahai Dewan Juri yang terhormat. Dan akhirnya mereka memahami bagaimana mengerjakan tugas lebih cepat. Sebagai hasilnya juga mereka semakin produktif, wahai Dewan Juri terhormat, dalam melakukan tugas. Kemudian izinkan saya menyampaikan argumentasi kami, wahai Dewan Juri terhormat. Argumentasi yang pertama, wahai Dewan Juri yang terhormat, mengingat pentingnya dari keuntungan dari spesialisasi, wahai Dewan Juri terhormat, maka kami ingin juga para pekerja generalis merasakan apa yang dirasakan oleh para pekerja spesialisasi, wahai Dewan Juri terhormat. Kami beranggapan bahwasannya kamilah yang sebenarnya open minded daripada tim pemerintah, wahai Dewan Juri yang terhormat, di mana kami juga ingin para generalis ini juga merasakan bagaimana sih pekerjaan spesialisasi itu dikerjakan juga oleh para generalis, wahai Dewan Juri yang terhormat. Argumen yang kedua, wahai Dewan Juri terhormat, menurut kami yang lebih adaptif, wahai Dewan Juri terhormat, tidak apa-apa apabila para pekerja generalis mengambil pekerjaan untuk spesialisasi, wahai Dewan Juri terhormat. Walaupun mereka tidak memiliki pendidikan atau privilege untuk menempuh pendidikan yang tinggi, wahai Dewan Juri terhormat, seperti misalnya menempuh kuliah, wahai Dewan Juri terhormat. Seperti kita juga tahu bersama bahwasanya kuliah ini memiliki biaya atau cakupan yang mahal, wahai Dewan Juri terhormat. Di sini kami hadirkan kelas ataupun program gratis, wahai Dewan Juri terhormat, dari pemerintah. Di sini saya akan menyampaikan sebuah contohnya seperti program-program kelas desain, pemrograman dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja, juga kelurahan dan kecamatan masing-masing, wahai Dewan Juri terhormat. Para masyarakat generalis bisa mendaftar langsung ke kelurahan ataupun kecamatan, sehingga mereka pun bisa menjadi tenaga kerja spesialis, wahai Dewan Juri yang terhormat. Kemudian argumen saya yang selanjutnya ialah spesialis itu menciptakan tenaga kerja profesional, wahai Dewan Juri yang terhormat. Pada saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia itu membutuhkan kesiapan rantai pasok konstruksi, wahai Dewan Juri terhormat, seperti material, peralatan, teknologi, kesiapan kompetisi, dan juga jumlah SDM yang memadai. Di mana kita mengetahui bahwa SDM di Indonesia sangat banyak, wahai Dewan Juri yang terhormat. Lebih bijak, wahai Dewan Juri terhormat, apabila masyarakat kita yang paling banyak lebih banyak generalis daripada spesialis ini, wahai Dewan Juri terhormat, kita manfaatkan untuk menjadi tenaga konstruksi, wahai Dewan Juri terhormat, di mana kunci keberhasilan dari penyelenggaraan infrastruktur itu harus memiliki kompeten, wahai Dewan Juri terhormat, di mana itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, di mana tentang jasa konstruksi. Kemudian daripada itu ya, Dewan Juri yang terhormat, saya menyampaikan fakta yang mencengangkan, wahai Dewan Juri terhormat. Saat ini jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat saat ini masih belum memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang besar, wahai Dewan Juri terhormat. Kita lihat sekarang di mana-mana ada jalan tol, wahai Dewan Juri terhormat. Jokowi menggebar-gebarkan kita untuk menjadi negara yang memiliki banyak infrastruktur, wahai Dewan Juri terhormat. Sehingga sangat penting dan sangat dibutuhkanlah masyarakat sekarang, apalagi masyarakat generalis, untuk mengambil spesialisasi di konstruksi, wahai Dewan Juri terhormat. Di mana di sini saya memberikan data bahwasannya tingkat pendidikan di bawah pendidikan SMA itu sebanyak 5,98 juta dan di atas pendidikan SMA itu sebanyak 2,15 juta.
kita bisa melihat gap yang sangat besar di sini wahai dewan terhormat, bahwasanya generalis yang 5,98 juta ini bisa kita manfaatkan untuk membangun bangsa kita ini wahai dewan terhormat. Sedangkan dilihat dari jumlah tenaga kerjanya wahai dewan juri terhormat, saya merasa miris wahai dewan terhormat, di mana tenaga kerja yang tersertifikasi ini sebanyak 485.000 jiwa orang wahai dewan terhormat, dengan komposisi tenaga terampil sebanyak 333.000 orang dan juga tenaga ahli sebanyak 151.828 orang wahai dewan juri terhormat. Dengan demikian SDM konstruksi masih didominasi oleh tenaga terampil, dan ditunjukkan bahwa tenaga ahli hanya 4,49% dari total tenaga kerja konstruksi wahai dewan terhormat. Dengan demikian wahai dewan terhormat, jumlah tenaga ahli bersertifikat baru sekitar 150.000 orang, dan berarti masih belum memenuhi kebutuhan yang mencapai 700.000 tadi wahai dewan terhormat. Dengan kata lain, masih terdapat gap kebutuhan tenaga ahli sebesar 550.000 orang wahai dewan terhormat. Makanya di sini kami menekankan bahwasanya spesialis ini juga membutuhkan para generalis untuk menjadi spesialis wahai dewan terhormat. Kemudian argumen ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rangga. Baiklah, Dewan Juri yang terhormat, kami tidak setuju dengan pernyataan pemerintah terbuka. Rekan berpikir mengatakan bahwa bentuk spesifikasi dari spesialis hanya untuk orang-orang privilege atau orang-orang mampu dalam segi ekonomi. Namun pada fakta lapangannya kita melihat banyak sekali anak-anak yang kurang mampu dari segi ekonomi bisa berkuliah S2 dan bahkan ada sampai S3. Contohnya Robinson Sinurat, seorang anak petani yang mampu dan lulus pada S2, beasiswa S2 di luar negeri. Hal ini membuktikan bahwa spesialis untuk semua kalangan dan bagi orang yang ingin mencoba terus dan berkeinginan dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Sehingga hal inilah yang membedakan antara kaum generalis dan spesialis. Rekan berpikir mengatakan bahwa spesialis membutuhkan dana yang luar biasa. Banyak sekali bantuan dari pemerintah berupa beasiswa. Ada beasiswa dari negeri dan luar negeri, di mana beasiswa ini diperuntukkan bagi anak bangsa sehingga tidak ada ketimpangan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang ingin terus belajar, sebab beasiswa ini bersifat terbuka dan hanya bersyarat selesai kuliah S1. Rekan berpikir mengatakan bahwa kita telah mendapatkan spesialis, belum tentu spesialis itu dapat menjamin kita mendapatkan pekerjaan, sebab kita berada pada masa globalisasi yang mana pekerjaan bersifat dinamis, berubah-ubah dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Tidak mengapa, wahai Dewan Juri yang terhormat, hal ini bukanlah menjadi penghalang dan penghambat bagi kita untuk berkembang, terus berinisiatif dan kreativitas dalam membangun suatu kehidupan yang baru. Banyak sekali orang-orang yang bekerja tidak sesuai dengan passionnya. Hal ini membuktikan bahwa spesialis mampu memasuki pekerjaan generalis, sedangkan generalis belum tentu dapat melakukan pekerjaan spesialis. Hal inilah yang menjadi pembeda. Wahai Dewan Juri yang terhormat, rekan berbicara mengatakan bahwa spesialis ini membuat buruk dikarenakan memiliki keahlian yang satu saja. Oh, tentu tidak. Hal inilah tidak dapat dibuktikan wahai Dewan Juri yang terhormat, dikarenakan banyak sekali manusia di luar sana memiliki satu keahlian dan dapat melakukan keahlian yang lainnya. Adapun satu contoh yaitu dosen Unikama yang bernama Umi Tursini PhD, merupakan dosen pendidikan bahasa Inggris sekaligus ia merupakan seorang pengusaha. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada limitasi atau perbatasan bagi seorang untuk mengambil profesi ganda ataupun berkembang dalam sesuai minat, passion dan bakat yang ia miliki. Apakah orang yang memiliki banyak keahlian disebut pekerja profesional? Tentu tidak. Belum tentu dengan banyak keahlian mereka bisa disebut dengan profesional. Sementara yang kita tahu profesional itu adalah orang yang ahli dalam bidangnya dan diakui serta memiliki sertifikat yang membuktikan bahwa mereka benar-benar mempunyai spesialis dan memprofesionalkan dalam bidang tersebut. Sebagai contoh dalam bidang kedokteran gigi, ada seorang pasien yang datang dengan keluhan infeksi gigi dan harus ditindak dalam operasi. Apakah mungkin sang dokter gigi umum melakukan operasi tersebut? Bukankah hal ini menjadi tanggung jawab dokter spesialis? Dalam kasus ini dokter spesialis mampu mengerjakan pekerjaan dokter gigi umum, sedangkan dokter gigi umum belum tentu dapat melakukan pekerjaan oleh dokter spesialis gigi. Dewan Juri yang terhormat, pada dasarnya bakat merupakan anugerah yang harus dikembangkan oleh masing-masing orang dengan cara terus mempelajari dan terus mengembangkan apa yang dimiliki secara lebih mendalam. Banyak perusahaan juga biasanya ingin mempekerjakan karyawan yang ahli dalam bidangnya.
Karena itu tunjukkan dengan jelas bahwa kita terus belajar untuk menjadi ahli dalam topik yang dikuasai, sehingga posisi kita tidak akan pernah tergantikan. Dewan juri yang terhormat, adapun beberapa keuntungan menjadi spesialis. Yang pertama, menjadi pemimpin sejati. Selalu berkutat dengan hal yang sama setiap hari menjadikan kita expert di bidang yang kita geluti sekarang. Tak heran sang spesialis mampu menjadi pemimpin yang baik bagi para timnya karena pengetahuan yang sangat mendalam tentang bidang yang digeluti serta pengalaman yang banyak sekali. Kedua, memiliki kesempatan karir dengan gaji yang besar. Agar bisa menjadi spesialis tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk belajar serta pengalaman yang banyak. Kerja keras kita untuk menjadi seorang spesialis akan terbayarkan dengan posisi dan gaji yang besar. Adapun yang ketiga, mudah menciptakan personal branding. Seorang spesialis akan lebih mudah untuk menciptakan personal branding ketimbang generalis. Hal ini dikarenakan spesialis akan terlihat sangat kompeten saat menjelaskan dan mengerjakan hal yang di bidang yang mereka kuasai. Kemahirannya inilah yang membuat mereka mudah menciptakan personal branding. Wahai Dewan Juri yang terhormat, saya memiliki argumen, yaitu dengan generasi juga mempelajari program spesialis, maka generasi bisa memenuhi ekspektasi para pengusaha yang ada di Indonesia dan bisa mendapatkan gaji tinggi yang sama dengan para spesialis. Dewan Juri yang terhormat, sebelum kami menutup argumen kami, izinkanlah kami memberikan kesimpulan dari beberapa argumen yang diberikan. Pertama, kami sebenarnya bukanlah melakukan glorifikasi terhadap karir spesialis, akan tetapi mengingat pentingnya spesialis yang kami jabarkan tadi Dewan Juri yang terhormat sebagai pembanding antara kaum generalis dan spesialis, maka kami ingin generalis juga dapat merasakan dan melakukan pekerjaan spesialis dengan terus mengembangkan diri dan semangat terus belajar sehingga semua generalis bisa merasakan menjadi generalis dan bisa juga memiliki kesempatan menjadi seorang spesialis. Seperti yang dikatakan oleh teman saya mengenai program pemerintah, saya akan memberikan contoh nyata dari penerapan program tersebut, yang itu pemerintah membuka program kelas seperti kartu prakerja, kelas menjahit, memasak, desain di tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan sampai Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kedua, privilege tidak hanya dimiliki oleh kalangan mampu saja untuk meraih spesialisasi. Spesialisasi ini berguna dan spesialis ini untuk semua kalangan. Untuk mereka yang berpikir bahwasanya spesialis ini adalah untuk orang yang memiliki privilege dalam arti segi ekonomi, ini adalah pemikiran primitif yang harus kita ganti pola pikirnya. Pemikiran inilah yang menjadi pengganggu konsentrasi kita dan merendahkan diri kita untuk meraih dan menjadi spesialis tersebut. Baiklah Dewan Juri, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Rangga Tandias Rizky. Saya Melda Ladistopul. Kami dari Universitas Potensi Utama mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.